Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Dapua Salero. Kali ini aku akan membuat roti gulung. Roti ini aku buat dengan versi Yudane. Langkah pertama kita akan bikin dulu Yudanenya. Aku menggunakan 60 gram tepung terigu protein tinggi atau biasa aku pakai tepung cakra kembar. Tuang 50 ml air mendidih. Lalu adon sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan akan kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 1 malam. Aku akan menutup adonan ini menggunakan plastik wrap supaya nanti saat disimpan di kulkas tidak tercemar dari aroma kulkas. Tunggu adonannya dingin dulu ya sebelum dimasukin ke kulkas. Selanjutnya aku akan menyiapkan bahan untuk bikin rotinya. Aku menyiapkan 250 gram terigu protein tinggi, 2 butir kuning telur, 35 gram gula pasir, 5 gram ragi instan, 30 gram mentega tawar atau unsalt butter, 3 gram garam halus, dan 1 sendok makan susu bubuk. Untuk langkah pertama, kita campurkan dulu tepung terigu bersama dengan ragi. Ini kita aduk-aduk dulu sampai merata, kurang lebih 45 detik. Jika sudah tercampur, masukkan bahan-bahan lainnya, mulai dari gula halus, susu bubuk, kemudian garam halus. Lalu diaduk kembali sampai rata. Ini supaya semua adonannya tercampur rata ya. Jika udah tercampur rata seperti ini, boleh memasukkan kuning telur. Lalu tambahkan Yudane yang udah didiamkan selama 1 malam di dalam chiller. Kemudian tambahkan 150 ml susu dingin atau air putih biasa. Selanjutnya, aku akan mixer adonan ini dengan kecepatan rendah kurang lebih selama 5 menit aja. Cukup sampai adonannya tercampur rata aja ya. Nah, jika udah seperti ini, kita udah bisa memasukkan butternya. Di sini aku menggunakan 30 gram butter dengan suhu ruang. Selanjutnya ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 20 menit. Jika nggak ada mixer, teman-teman bisa melakukan proses ini menggunakan tangan aja ya. Yang penting ulenin adonan sampai benar-benar kalis. Nah, ini adonannya udah mulai kalis ya teman-teman. Tanda adonan udah kalis itu kelihatan dari adonan yang udah mengkilat teman-teman. Dan jika diregangkan itu adonannya nggak ada yang berlubang atau putus. Sebelum megang adonan ini usahakan olesin minyak pada telapak tangan ya supaya adonannya nggak lengket di tangan. Pembuatan roti ini akan kita lakukan dengan 3 kali istirahat supaya rotinya terfermentasi dengan sempurna. Untuk tahapan pertama, adonan ini akan kita diamkan dulu selama kurang lebih 45 menit. Lalu tutup adonan supaya adonan ini nggak kering ya teman-teman. Nah, setelah 45 menit, adonannya akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula. Selanjutnya, adonan ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Usahakan membagi adonan ini sama rata ya. Boleh ditimbang, boleh dikira-kira aja. Lalu kita akan bulat-bulatkan adonan ini sambil mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam adonan. Lakukan untuk semua adonannya ya. Pastikan udah nggak ada lagi angin atau gas yang terperangkap di dalam adonan ini.
Lanjut, kita akan istirahatkan kembali adonan ini selama kurang lebih 30 menit. Jangan lupa ditutup ya teman-teman, supaya adonannya nggak kering. Nah, setelah 30 menit, adonannya akan mengembang seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita akan membuang angin yang ada di dalam adonan ini menggunakan roller seperti ini. Teman-teman bisa mengolesi kayu ini terlebih dahulu menggunakan minyak ataupun butter ya. Setelah adonannya dipipihkan seperti ini, teman-teman udah bisa memasukkan isiannya. Lalu dilipat panjang seperti ini. Untuk isiannya bebas-bebas aja ya teman-teman, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau aku di sini menggunakan selai coklat dan keju parut. Kemudian dipipihkan kembali untuk memudahkan dalam menggulung roti ini. Setelah dirasa cukup, adonannya bisa kita gulung ya. Selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam loyang yang udah diolesi dengan butter atau minyak terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan mengisi adonan ini menggunakan keju parut. Lakukan ini sampai semua adonannya terisi dengan isian sesuai selera teman-teman ya. Untuk ukuran lipatan ini sesuaikan dengan loyang juga ya teman-teman. Kalau loyang teman-temannya lebar, lipatannya bisa dibuat lebar juga. Nah, karena bentuk loyangku berbentuk kotak, aku menyesuaikan ukurannya aja ya teman-teman. Lanjut, aku akan gulung-gulung kembali adonan ini. Kemudian adonan ini akan aku tempatkan di loyang. Jika adonannya udah selesai diisi semua, ini akan kita diamkan kembali selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, adonan ini akan mengembang sempurna. Sebelum dipanggang, roti gulung ini akan aku olesin menggunakan butter. Sebelum rotinya dipanggang, pastikan ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, aku akan memanggang roti gulung ini di suhu 130 derajat Celcius, panas atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Tapi sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Jangan lupa terus dicek supaya tahu bagaimana proses pembakarannya. Nah, ini roti gulungku udah jadi dan ini udah siap kita sajikan. Sebelum disajikan boleh diolesin lagi menggunakan butter ya, supaya dia tetap shiny. Jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and share. Selamat mencoba.